Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari, NIM 19231006, perwakilan kelompok 1, mata kuliah Materi dan Energi. Bersama 5 orang rekan saya akan menjelaskan materi mengenai pembangkit listrik tenaga surya. Nantinya saya akan menjelaskan 6 poin penting dan utama mengenai materi ini, yaitu matahari sebagai sumber energi utama meliputi bentuk fisik matahari, reaksi fusi, besar energi yang dipancarkan, dan lain-lain. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, cara kerja panel surya, jenis-jenis panel surya, energi yang dihasilkan panel surya, dan pemanfaatan panel surya di dunia dan di Indonesia. Sebagai sumber energi utama, matahari adalah suatu bola gas yang pijar, yang tidak bulat sempurna, dan mempunyai semacam ekuator dan kutub karena gerak rotasinya. Matahari memiliki 6 lapisan yang masing-masingnya memiliki karakteristik tertentu. Di antaranya meliputi inti matahari, zona radiatif, dan zona konvektif yang membentuk lapisan dalam atau interior, fotosfer, kromosfer, dan korona sebagai daerah terluar dari matahari. Fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penyatuan antara dua inti atom untuk menghasilkan suatu atom baru dengan inti yang lebih berat dan menghasilkan energi yang sangat besar. Fusi berantai dimulai dengan proton-proton dalam matahari bertabrakan dan membentuk deuterium atau hidrogen 2 dan 1 neutron. Reaksi fusi diteruskan saat deuterium tersebut kemudian bertumbukan kembali dengan proton menghasilkan atom helium 3 dan mengemisikan sinar gamma. Helium 3 kemudian mengalami fusi dengan atom helium 3 lainnya membentuk helium 4 dan melepaskan 2 proton baru. Proton-proton baru kemudian akan mengulangi reaksi fusinya dari awal. Reaksi berantai menyebabkan energi yang dilepaskan fusi menumpuk, memberikan suhu yang tinggi pada matahari hingga 27 juta Fahrenheit yang kemudian dipancarkan bersama dengan cahaya. Besarnya energi yang dipancarkan. Energi yang dihasilkan yaitu 1.674.000 tenaga kuda per meter kuadrat. Energi yang dipancarkan yaitu 56 dikali 10 pangkat 21 kal per menit atau 29 dikali 10 pangkat 32 kal per tahun. Energi yang sampai di permukaan bumi yaitu lebih kurang 2 dikali 10 pangkat min 9 bagian. Total daya yang dipancarkan oleh matahari dapat dihitung dengan mengalihkan rapat daya yang dipancarkan dengan luas permukaan matahari. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yaitu pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya menjadi energi listrik menggunakan efek fotoelektrik. LTS memiliki 3 tipe berdasarkan sistemnya. Pertama, solar thermal, yaitu suatu sistem yang mengubah energi panas menjadi energi gerak. Yang kedua, on-grid, yaitu berfungsi apabila telah ada jaringan listrik seperti PLN. Yang ketiga, off-grid, yaitu sistem pembangkit listrik yang hanya mengandalkan energi matahari sebagai satu-satunya sumber energi listrik yang bisa disebut juga sistem independen. Cara kerja panel surya. Pertama, panel surya dapat menghasilkan listrik dengan menggunakan sistem fotovoltaik, di mana panel surya mengubah radiasi matahari menjadi listrik arus searah atau DC. Yang kedua, inverter mengubah listrik DC menjadi listrik arus bolak-balik atau AC untuk pemakaian di rumah, sehingga listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya dapat dilakukan secara langsung.
Listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga seperti lemari pendingin, televisi, air conditioner, dan lain-lain. Kita dapat menggunakan panel surya selama 24 jam dengan bantuan penggunaan baterai. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pada gambar. Panel surya. Pertama, monokristalin silikon, yaitu jenis yang paling banyak digunakan karena kelebihan yang dimilikinya. Salah satunya yaitu penampangnya dapat menyerap cahaya matahari dengan lebih efisien dibandingkan dengan bahan sel surya yang lainnya. Yang kedua, polikristalin silikon, yaitu teknologi panel yang terbuat dari batang silikon yang kemudian dicairkan dengan memiliki penampilan yang unik karena terkesan seperti ada retakan-retakan di dalam sel surya yang dimilikinya. Yang ketiga, thin film solar cell merupakan sebuah teknologi panel solar yang dibuat dengan menggunakan sel surya yang tipis yang kemudian dipasangkan pada sebuah lapisan dasar. Yang keempat, compound thin film triple junction photovoltaic merupakan jenis panel yang memiliki dua lapisan, maka sesuai dengan namanya, teknologi solar panel yang satu ini memiliki 3 lapisan. Yang kelima, rekomendasi panel surya terbaik untuk Indonesia merupakan salah satu jenis solar panel yang paling baik untuk digunakan. Akan tetapi, kita bisa ketahui bahwa sesungguhnya monokristalin ini juga bukan yang terbaik jika digunakan di Indonesia. Energi yang dihasilkan panel surya, yaitu energi listrik dengan tegangan searah. Panel surya juga sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut efek fotovoltaik. Panel surya berfungsi mengubah sinar matahari menjadi listrik. Solar charge controller berfungsi mengatur dan menstabilkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Baterai atau acu yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Inverter AC atau DC, perangkat yang berfungsi untuk mengubah arus DC dari baterai menjadi arus AC. Peralatan lainnya seperti kabel, koneksi, bracket, dan lain-lain, energi yang dihasilkan oleh panel surya biasanya akan digunakan langsung untuk menyalakan peralatan rumah tangga. Pemanfaatan panel surya di dunia dan di Indonesia. Penggunaan panel surya kini semakin multifungsi, tidak hanya untuk menerangi rumah tangga, tetapi sudah digunakan sebagai tenaga penggerak air irigasi, yang menjadi salah satu alat untuk solusi pengairan, yaitu penggunaan pompa air tenaga surya sederhana berfungsi untuk menyedot air dari dalam tanah ke permukaan yang digerakkan dengan tenaga surya. Pemanfaatan energi surya di Indonesia baru sebesar 0,05% dari potensi yang ada, sehingga masih banyak tantangan yang harus diselesaikan dalam pengembangan energi surya. Salah satu tantangannya adalah biaya produksi PLTS yang masih tinggi, mengingat rasio elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 55-60% dan hampir seluruh daerah yang belum dialiri listrik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.